Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cia Prianti, NIM 210306060, Kelas Peternakan C, Prodi Peternakan, Fakultas Pertanian, Universitas Sumatera Utara. Di sini saya akan menjelaskan tugas mengenai proses pembentukan telur yang meliputi proses sintesis yolk, proses sintesis albumen, dan proses sintesis kerabang. Untuk memenuhi tugas praktikum produksi ternak unggas dengan dosen pengampu Ibu Insinyur Tati Widiana Sari, SPT, MP, IPM. Materi yang pertama yaitu sintesis yolk hanya mengandung kurang lebih 5% air, selebihnya adalah umumnya protein dan lipid dengan perbandingan 1/2. Lipid dalam yolk berbentuk lipoprotein, padatan yolk mengandung fosfoprotein yang juga disebut fosfopitin, lipoprotein, fosfopitelin atau Higgs density lipoprotein atau HDL. Sedangkan karbohidrat yolk adalah polisakarida dalam bentuk mannose glukosamin. Pembentukan atau sintesis komponen yolk fetilogenesis berlangsung di dalam hati di bawah koordinasi hormon-hormon gonadotropin dan steroid. Beberapa hasil penelitian menunjukkan bahwa kenaikan level follicle stimulating hormone atau FSH pada ayam domestik terjadi pada saat menjelang fase pertumbuhan folikel yang ketiga, yaitu 15 jam sebelum ovulasi. Peningkatan level FSH ini terjadi secara simultan dengan meningkatnya peningkatan FSH pada jaringan ovarium. Yang kedua yaitu sintesis albumen. Proses protein albumen terdiri dari ovalbumin 54%, ovultransferin 13%, ovulmucin 11%, ovuglobulins 8%, lisosim 3,5%, dan alfa dan beta ovulmucin 1,5 sampai 3,0%. Terdapat juga beberapa protein dengan level yang sangat kecil, yaitu avidin 0,05%, flavoprotein 0,8%, ovulmucin 0,5%, dan ovulbilitors 0,01 sampai 1,5%, ovulglucin 0,05 sampai 1,0, papain inhibitor 0,1%. Hormon steroid memiliki perasaan yang sangat penting dalam sintesis protein pada sel-sel ovidus. Beberapa penelitian melaporkan bahwa estrogen pemberian efek pada sintesis protein dapat beberapa jalur sintesis. Misalnya, efek terdapat banyak sintesis enzim dan juga menstimulan sintesis asam nukleat. Penelitian lain menunjukkan bahwa efek estrogen dapat merupakan aksi gen dan sintesis messenger RNA atau mRNA. Baru penelitian yang lebih general dan kompleks menunjukkan bahwa estrogen memiliki peranan penting dalam meningkatkan sintesis DNA dan RNA. Estrogen larut dalam lipid melalui membran sel, kemudian diikat oleh reseptor estrogen. Kompleks estrogen dan reseptor membentuk menjadi 5S. Bentukan inilah membawa pesan kedua yang memasuki nukleus sel, berinteraksi dengan kromosom, penyebabnya gen tertentu dibentuk menjadi mRNA. mRNA meningkatkan nukleus menuju ribosom untuk mendinaklasi menjadi protein yang spesifik. Seperti albumin, warna coklat gelap atau bulat adalah reseptor estrogen pada sel-sel ovidus ayam dengan menggunakan teknik warna IHC atau emulsion hydrohemicyrim. Jumlah reseptor ini menunjukkan laju sintesis protein spesifik dan ovidus yang dipacu oleh hormon estrogen. Yang ketiga yaitu sintesis kerabang. Vitamin D memainkan peranan penting dalam regulasi metabolisme kalsium melalui pengaktifan metabolit 1,25 hidroksivitamin D3, 1,25 OH 2D3, konversi ke dalam bentuk 1 hidroksilatin 25 hidroksivitamin D3 25 OH D3 ini terjadi dalam ginjal. Beberapa penelitian melaporkan bahwa hormon steroid prolaktin terlihat pada kontrol aktivitas 25 0H D3 1 hidroksilase pada ayam dan puyuh. Akibat remel 20 hidroks D3 1 hidrolase meningkatkan secara periodik hanya sekitar dalam fase
bertelur dan ditandai dengan meningkatnya total kalsium plasma, kalsium dinding, protein CABP telah diidentifikasi dari kerabang diketahui bertindak sebagai CABP setelah diidentifikasi kelenjar kerabang dan diketahui bertindak sebagai transport kalsium. Sintesis CBA oleh kelenjar kerabang dikontrol oleh kehadiran vitamin D3 dan hormon steroid, estrogen, progesteron. Selanjutnya materi yang kedua yaitu komponen apa saja yang terkandung dalam yolk, albumen, dan kerabang. Kuning telur yang pertama ada yolk. Kuning telur adalah salah satu bagian dari telur yang merupakan makanan dari embrio. Kuning telur terapung di putih telur atau albumin oleh salah satu dua tali kuning telur atau kalaza. Sebelum dibuahi, kuning telur dan cakram nulfah merupakan tunggal salah satu dari sel tunggal yang dapat dilihat dari mata telanjang. Sebagai makanan, kuning telur adalah salah satu sumber vitamin dan mineral yang baik. Kuning telur juga merupakan sumber dari lemak dan kolesterol telur dan juga salah satu per 5 kandungan protein telur yang terdiri atas dua tipe amylase protein, yaitu kuning telur agak tua dan kuning agak cerah. Warna yolk mulai dari kuning pucat sekali sampai orange tua kemerahan. Hal ini disebabkan oleh pigmen dalam pakan ternak ayam seperti beta karotein. Presentasi yolk sekitar 30-32% dari berat telur. Asam lemak yang dapat terdapat pada yolk adalah lisoleat, oleat, dan stearat. Yolk terdiri dari 3 bagian yaitu membran vitalin. Yolk dibungkus oleh membran vitalin tebal 6-11 mm dan terdiri dari 4 lapisan yaitu plasma membrane, inner layer contains membrane, dan outer layer. Membran vitalin sebagai bentuk di ovarium dan lainnya di ovidus. Berat membran vitalin sekitar 50 mg. Plasma membran inner layer dibentuk oleh ovarium. Continuous membran serta outer layer kemungkinan dibentuk oleh infundibulum. Plasma membran terdiri dari 90% air dan dari bagian padatnya 80-90% protein serta 3% lemak. General disk adalah sebagian kecil dari ovum yang setelah terjadi ovulasi mengandung inti flight zygote, dan jika tidak dibuahi adalah sisa dari haploid volucide betina. General disk terbentuk dari cytoplasma oocyte dan mengandung xyloplasmid insulation yang membentuk untuk aktivitas metabolisme normal dari perkembangan embrio. Yolk sac atau kantung kuning telur unggas yang mempunyai bulu-bulu darah dan menyelubungi yolk. Bulu-bulu darah yang terdapat pada dinding yolk sac berbentuk menyerap zat makanan dari yolk untuk embrio. Yolk sac akan disebar oleh masuk ke dalam rongga perut embrio pada saat menetas. Yang kedua ada albumen. Putih telur adalah cairan putih disebut juga albumen atau grair yang tergantung di dalam sebuah telur. Cairan ini terdapat dalam telur sudah dibuahi dan belum dibuahi. Tunih telur terdiri dari 10% protein larutan di air. Kegunaan putih telur adalah untuk melindungi kuning telur dan menyediakan nutrisi tambahan bagi pertumbuhan embrio. Bagian albumen terdiri dari 4 lapisan yaitu perbedaan kentalannya yaitu lapisan encer luar outer thin white, lapisan encer dalam thick white, lapisan kental inner thin white, dan lapisan kental dalam inner thick white atau calciferous. Perbedaan kekentalan disebabkan oleh perbedaan dalam kandungan airnya. Bagian yang belum banyak mengandung air sehingga dalam selama penyimpanan, bagian ini pula mudah rusak. Kerusakan terjadi terutama disebabkan keluarnya air dari zala-zala ovumusin yang berfungsi sebagai pembentukan struktur albumen. Persentase total albumen dari setiap ayam bervariasi tergantung dari bangsa, kondisi lingkungan, umur ayam, umur telur, lama penyimpanan, dan ukuran telur. Albumen merupakan total bahan padat sekitar 11-13%. Kadar protein menempati porsi yang sangat besar 92%. Yang ketiga ada kerabang. Kerabang telur merupakan bagian terluar yang membungkus isi telur dan berfungsi mengurangi kerusakan fisik maupun biologis, serta dilengkapi dengan pori-pori. Kerabang berguna untuk pertukaran gas dari dalam luar telur. Kerabang telur dilindungi oleh lapisan kulikula luar yang membran kerabang dalam. Pada bagian kerabang telur ditemukan 2 selaput membran yaitu membran kerabang
telur outer cell membran dan membran albumen inner cell membran yang berfungsi melindungi isi telur dan infiltrasi bakteri dari luar. Ada 4 bagian yang membentuk karabang telur, yaitu kutikula, lapisan tipis sekali 3-10 mikron dan tidak mempunyai pori-pori, tetapi sifat dapat dilalui gas, lapisan bunga karang atau spongy atau caseous layer, terdiri dari protein serabut yang berbentuk anyaman dan lapisan kapur. Yang ketiga ada lapisan mamalia, mammillary layer, sangat tipis, tebalnya 1/3 lapisan seluruh kerabang telur. Yang keempat adalah lapisan membran, terdiri dari 2 lapisan yang menyambungi seluruh telur, tebalnya sekitar 65 mikron. Semakin ke atas tumpul, semakin tebal. Sekian video yang saya sampaikan. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.